Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 4 dan kelompok 4 dengan anggota Muhammad Fauzi, Didi Habibun Najar, Sri Nur Hayati, Aida Azizah, Suci Hairida Putri, Sita Putri Naditya, Kurotu Ainiati, Ridawati, Adi Ferawanto, dan Hapsara Wicaksono. Kali ini kami ingin menceritakan pengalaman kami mempelajari materi agenda 2 dengan metode sinkronos dan asinkronos serta hambatan yang kami alami. Tahap pembelajaran sinkronos dengan tutor, peserta mendapatkan pengetahuan, pengalaman, serta motivasi baru untuk dapat bekerja sebagai ASN yang berkualitas. Tutor juga memberikan pemahaman kembali tentang materi-materi yang telah peserta pelajari dalam MOOC. Pada tahap pembelajaran asinkronos, peserta mendapatkan berbagai tugas. Tugas tersebut bermanfaat bagi peserta karena membuat peserta berpikir kritis. Melalui berbagai tugas tersebut, peserta mampu menerapkan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam bentuk praktik berkehidupan sebagai seorang ASN. Hambatan yang kami alami dalam pembelajaran sinkronos adalah ketidakstabilan koneksi dan device yang digunakan kurang mendukung sehingga peserta tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan tutor secara maksimal. Akuntabel. Pengertian dan fungsi akuntabel: kewajiban memenuhi tanggung jawab dari amanah berperilaku sesuai dengan core value ASN berakhlak yang dipercayakan kepadanya. Fungsi akuntabel menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. B. Mekanisme dan alat akuntabilitas. 1. Mekanisme akuntabilitas. A. Kejujuran dan hukum, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. B. Proses, pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk menghindari terjadinya KKN. C. Program, tercapainya tujuan yang ditetapkan serta alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. D. Kebijakan, pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. 2. Alat akuntabilitas. A. Perencanaan strategis seperti Renstra dan SKP. B. Kontrak kinerja. C. Laporan kinerja. C. Lingkungan kerja yang akuntabel. 1. Kepemimpinan. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab atau responsibilitas. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. Dan terakhir 9. Konsistensi. D. Panduan perilaku akuntabel. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi kompeten. Pengertian kompeten, ASN harus menerapkan paradigma selalu belajar melalui metode learn, yaitu belajar hal-hal baru. Unlearn, tinggalkan pengetahuan dan atau keahlian yang tidak lagi sesuai atau tak lagi relevan. Dan relearn, yaitu menerima fakta baru dengan proses membuka perspektif. Poin C, 8 karakteristik ASN untuk menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Yang pertama, integritas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, profesionalisme. Keempat, wawasan global. Kelima, IT dan bahasa asing. Keenam, hospitality. Ketujuh, networking. Dan kedelapan, entrepreneurship. C. Pengelolaan ASN dan standar kompetensi ASN. 1. Pengelolaan ASN. A. Kualifikasi, pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.
B. Kompetensi, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. C. Kinerja. D. Non-diskriminatif. 2. Standar kompetensi ASN. A. Teknis, berkaitan dengan bidang teknis jabatan. B. Manajerial, spesifik untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. C. Sosial kultural, berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Sistem pengembangan kompetensi ASN biasanya dilakukan melalui dua cara, melalui pendidikan dan melalui pelatihan. Melalui pendidikan dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal seperti tugas belajar dan izin belajar. Sedangkan melalui pelatihan biasanya dapat dilaksanakan secara klasikal dan non-klasikal. Klasikal yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas seperti pelatihan dan seminar. Sedangkan non-klasikal yaitu melalui e-learning, bimbingan teknis, pelatihan jarak jauh, dan magang. Yang selanjutnya adalah panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian, izinkan kami untuk menutup video ini dengan mengucapkan kalimat afirmasi akuntabel dan kalimat afirmasi kompeten. Kalimat afirmasi akuntabel. Kami bertanggung bertanggung jawab jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalimat afirmasi kompeten. Kami Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.